Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya sendiri Iqbal Alamsyah, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PGMI, yang akan membandingkan kurikulum di Indonesia dengan kurikulum yang ada di Amerika Serikat. Nah, kadang orang banyak berpikir mengenai sekolah di luar negeri itu pasti lebih bagus. Memang saya akui Indonesia masih kalah, tetapi ada baiknya kita melihat dari sisi yang lain. Berdasarkan asas filosofis antara Amerika dan Indonesia memiliki ataupun mempunyai perbedaan yang mendasar dari suatu agama. Bagi masyarakat Amerika, agama merupakan hak individu, bukan urusan daripada sekolah. Sedangkan di Indonesia, dengan asas filosofi Pancasila, mengharuskan negara untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah. Masuk kepada perjalanan kurikulum di Indonesia. Membentuk manusia yang good and smart adalah filosofi dasar pendidikan menurut Socrates pada 2400 tahun yang lalu. Berbicara tentang pendidikan, tidak akan terlepas dari kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Kegiatan belajar mengajar tidak dapat terlepas dari kurikulum yang sering berlaku pada saat itu, ataupun yang sedang berlaku pada saat itu. Kurikulum merupakan salah satu hal yang cukup vital bagi dunia. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut dimaksud dengan untuk membuat sistem pendidikan Indonesia semakin berkembang ataupun semakin membaik. Murid-murid di Indonesia tentu telah menghadapi berbagai ujian seperti UTS, UAS, ujian nasional, ujian sekolah. Namun di AS itu karena sifatnya yang terdesentralisir, mereka tidak memiliki standar pendidikan nasional sehingga tidak memiliki UN. Nah, pertanyaannya, apa bedanya pendidikan di Indonesia dan di Amerika? Sekolah di AS ataupun Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga fifth grade ataupun kelas 5. Tetapi terkadang juga berjenjang hingga 4th grade, 6th grade, and 8th grade. Tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang mengacu pada AYP, yaitu Adequate Yearly Program. Untuk suasana pembelajaran di AS pada sekolah dasar berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali perkembangan kognitif dan psychological development. Guru-guru di Amerika Serikat menyelesaikan pendidikan lanjutan ataupun pasca sarjana dalam bidang early childhood and elementary education. Lanjut ke pendidikan menengah. Jenjang menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 tahap. Middle school mulai pada jenjang 6, 7, 8, and 9 grade. Jenjang pendidikan pada middle school ditentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa yang berada pada sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa menengah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan melaksanakan sistem kelas berpindah ataupun moving class.
Selanjutnya senior high, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Adalah jenjang lanjutan setelah middle school. Biasanya jenjang ini dimulai dari 9th grade, 10th grade, 11th grade, and 12th grade. Nah, perlu diketahui bahwa jenjang middle school, junior high, dan junior high itu berbeda-beda di setiap negara bagian, mengacu demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Nah, seseorang yang pernah mengajar, yaitu Endah Wulandari, mahasiswa Indonesia yang selama setahun pernah mengajar di Pennsylvania, Amerika Serikat melalui program International Volunteer Exchange Program, mencoba menguraikan beberapa perbedaan. Nah, yang pertama, ataupun membandingkan kurikulumnya Indonesia dan di Amerika. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran yang menyenangkan di AS, di sana tidak terpaku pada rapor sebagai penilaian kepintaran. Ada penilaian yang tidak ditekankan, lebih ke bagaimana itu bisa mengeksplorasi dan menjelaskan. Nah, kalau di Indonesia seakan-akan anak-anak disuruh menghafal seperti ada di bawah tekanan. Siswa harus bisa melewati passing grade. Yang kedua, pameran tiap tahun. Pameran menampilkan hasil penelitian ataupun penemuan siswa. Siswa didorong untuk berani bereksperimen dan mencoba berbagai hal. Di Indonesia belum banyak sekolah yang seperti itu. Bahkan eksperimen saja belum jadi kebudayaan. Yang ketiga, siswa di Pennsylvania terbiasa membaca. Kebiasaan membaca buku sudah tertanam sejak kecil. Anak playgroup pulang sekolah sudah membawa buku-buku ringan yang bisa dibacakan orang tuanya. Sedangkan siswa setingkat kelas 3 SD sudah membaca novel dan buku pengetahuan. Kalau di Indonesia, kamu tentu udah tahu. Kalian mungkin sudah tahu bagaimana minat baca yang ada di Indonesia. Yang keempat, membaca buku sebelum tidur. Siswa di Pennsylvania memiliki kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Nah, itu perbedaan pendidikan Indonesia dengan Amerika, khususnya negara bagian Pennsylvania yang dilihat. Nah, jangan dilihat dari kurangnya Indonesia, tapi lihatlah dari berbagai kelebihan pendidikan Pennsylvania sehingga pendidikannya Indonesia bisa maju. Yang pasti kalau mau pendidikan maju, jangan nunggu pemerintah. Mulailah dari diri kita sendiri yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.